2 bulan kemudian telah berlalu. Terlihat Reynolds dan juga Alice yang sangat senang karena akan bertemu teman-temannya di kelompok Twinhorn. Namun tak hanya Ray dan juga Alice yang merasa sangat senang di sana, karena nampaklah Arthur yang juga tegang untuk menyapa kawan-kawan lamanya tersebut. Rasa tegang Arthur dapat berkurang setelah ditenangkan oleh tingkah lucu Sylvie di sana. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu diketuk. Arthur dengan sangat senang menyapa mereka semua. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Angela sang penyihir angin menerjang Arthur dan memeluknya hingga Arthur merasakan sesak pada tubuhnya. Angela sangat mengkhawatirkan Arthur selama ini karena di usia Art yang masihlah terbilang sangat muda, dia harus menghadapi masalah hidup dan mati seperti itu. Lalu terlihat pula Durden sang penyihir tanah pun muncul dengan tubuh besar dan kokohnya. Art merasa jika Durden menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu. Dengan sifat ramahnya, Durden tak bisa menyembunyikan air mata kebahagiaannya terhadap keselamatan Art di sana. Adam pun juga turut senang dengan keselamatan Arthur. Namun dia menyampaikan dengan caranya sendiri dan juga menanyakan mana bis hitam yang terlihat langka menempel terus pada Arthur saat itu. Namun pertanyaan itu ditahan sementara oleh Helen karena dia tak ingin merusak suasana bahagia dan hangat seperti ini. Saat Adam dan juga Helen sedang berdebat, Jasmine pun menerjang dengan sangat cepat ke arah Art dan langsung memeluknya dengan sangat erat. Tak lupa dirinya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk kecerobohannya karena tak bisa melindungi Art sebelumnya. Melihat hal tersebut, pecahlah tangis haru dari semua orang di sana termasuk Ray, Alice, juga Adam yang awalnya terlihat sangat tegar. Singkat cerita, Tuan Vincent pun sedang bersiap dengan pakaian resminya yang akan digunakan dalam acara pelelangan. Dia menanyakan keamanan penjagaan pada Ray saat ini. Namun tentu dengan hadirnya Angela di sana, dia bisa menggunakan sebuah barrier angin untuk mendeteksi ancaman masuk dari luar. Ditambah adanya Durden yang akan menjaga pintu masuk, tentu keamanan menjadi berlapis daripada biasanya. Jika saja Vincent tetap bersikuku untuk menambahkan penjaga lainnya, maka orang lain bisa menganggap mereka sedang bersiap untuk berperang. Vincent sangat bersyukur juga sangat berterima kasih dengan adanya teman lama Ray saat ini di sana, membuat rumah lelangnya akan menjadi tempat yang sangat aman, lebih aman daripada sebelumnya. Hal itu pun juga disetujui oleh Ray karena dengan bantuan teman-teman dari Twinhorn, Ray pun bisa menyebarkan para penjaga ke wilayah yang lebih luas lagi saat acara dilangsungkan. Maka dari itu, Ray sangat yakin jika acara akan berjalan dengan sangat lancar dan juga tak akan ada serangan yang akan membahayakan mereka. Vincent pun hanya bisa menyerahkan bagian keamanan pada Ray sebagai orang kepercayaannya saat ini. Lalu Vincent mencoba bertanya tentang Arthur yang meminta sebuah pedang untuknya pada Vincent. Mengingat Reynolds adalah petarung tangan kosong, lalu bagaimana cara Ray mengajarkan Art cara berpedang? Dengan entengnya Ray berkata jika dia memang tak pernah mengajari Art, karena dia hanya memberikan sebuah pedang kayu pada Art dan waktu itu umurnya masih menginjak 4 tahun. Tentu Vincent terkejut bukan kepala mendengarkan kata-kata 4 tahun. Karena bagaimana mungkin seorang bocah bisa belajar berpedang secara otodidak di umur semuda itu. Reynolds menyampaikan jika sejujurnya dia merasakan sebuah hawa tekanan yang tak biasa pada anaknya tersebut. Karena terkadang Art seperti seseorang yang sangat berpengalaman dan memiliki hawa seorang petarung yang sudah lama bertarung selama beberapa dekade. Vincent merasa jika mungkin Ray hanya berlebihan saja saat menguji anaknya tersebut. Namun hal itu dibuktikan saat mereka berlatih sparring. Terkadang Arthur melakukan suatu langkah yang salah hingga membuatnya tersandung, seolah-olah dia tak terbiasa dengan tubuh kecilnya tersebut. Perbincangan pria dewasa yang konyol pun akhirnya melantur kemana-mana. Lalu setelah semuanya selesai, Ray dan juga Vincent pun turun ke ruangan tengah untuk menemui semua orang. Nampak seluruh orang termasuk kelompok Twinhorn sudah menggunakan seragam yang sama dan elegan di sana. Vincent sebenarnya merasa tak enak hati karena mau tak mau mereka tak bisa berekspresi dengan pakaian mereka dan harus menseragamkan dengannya karena mereka termasuk menjadi bagian panitia penyelenggara. Namun semua orang terlihat senang karena mereka semua tampak cocok dengan pakaian serba hitam dan elegan tersebut. Ditambah lagi Arthur yang menjadi semakin terlihat keren saat menggunakan pakaian resmi seperti itu, sampai membuatnya merasa malu dan ingin menjadi cepat dewasa. Karena saat ini kereta kuda sudah menunggu, akhirnya Vincent pun mengajak semua orang untuk segera berangkat dengan perasaan yang begitu riang. Sempat Vincent bertanya tentang perkembangan Lilia pada Arthur di sana, dan menurut Arthur, Lilia akan bisa terbangkitkan saat mendekati waktu masuk akademi jika terus berlatih seperti ini. Rasa syukur dan juga bahagia dirasakan oleh Vincent di sana. Dia berterima kasih pada Arthur dengan setulus hati. Namun Arthur berkata jika dia melakukannya karena memang sudah bersepakat dengan Tuan Vincent sebelumnya. Jadi hal itu merupakan sebuah kewajiban untuk dirinya. Lalu Vincent pun berjanji akan mencarikan semua item yang diminta oleh Arthur sebelumnya. Akhirnya berangkatlah mereka semua ke tujuan, yaitu rumah lelang Helstia. Dalam perjalanan di dalam kereta, Art pun menceritakan seluruh kejadian yang menurutnya bisa diceritakan pada kelompok Twinhorn di sana. Adam merasa sangat kagum serta tak percaya jika bocah kecil seperti Arthur harus mengalami hari yang begitu berat di usianya yang begitu muda.
Namun Helen mencoba menghibur Art karena setidaknya dia mendapatkan sebuah kontrak dengan seekor bis yang sepertinya sangat langka. Karena tak semua petualang bahkan bangsawan bisa mendapatkan kontrak dengan seekor bis. Arthur pun setuju dengan perkataan Helen dan dia menambahkan jika Sylvie merupakan sosok yang sangat spesial bagi dirinya. Kereta pun tiba-tiba berhenti karena sepertinya mereka telah sampai pada tujuan. Saat keluar dari kereta, mereka disapa oleh para pelayan di sana. Nampaklah bangunan yang begitu mewah dan sangat megah di sana. Di acara perayaan berdirinya rumah lelang Helstia yang ke-10 ini, para bangsawan dan juga para petualang sangat antusias untuk menyambutnya. Hari ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk bisa melihat serta membeli sebuah artefak yang telah dikunci untuk acara khusus tersebut. Saat ini di dalam rumah lelang, Art menyaksikan banyak sekali barang-barang mewah serta banyak sekali inti manakor yang memiliki harga jutaan emas di sana. Dengan semangat, Vincent pun mengarahkan seluruh pegawainya untuk melakukan pekerjaan ini tanpa kesalahan. Karena ini merupakan hari yang begitu istimewa untuk keluarga Helstia. Dan nampak pula Ray ayah Arthur dengan tegas mengarahkan seluruh penjaga ke setiap sudut yang sudah ditentukan. Helen mengatakan jika ayah Art saat ini menunjukkan karakter kepemimpinan aslinya. Karena dia juga sebagai pemimpin Twinhorn saat ini belajar banyak pada kepemimpinan Reynolds sebelumnya. Meski saat ini dia sudah berkembang dan menjadi lebih hebat dari sebelumnya, dia merasa belum bisa menandingi peran hebat kepemimpinan ayah Arthur di kelompok Twinhorn sebelumnya. Saat Helen berpamitan akan bergabung dengan ayah Art di sana, Alice beserta Tabitha mengajak Arthur untuk mengikutinya ke sebuah ruangan khusus untuk mereka. Dibukalah aula pelelangan yang terlihat begitu megah dan sangat mewah di sana. Tabitha bertanya tentang pendapat Arthur saat ini tentang rumah lelang Helstia. Meski Arthur pernah hidup sebagai raja dan juga tinggal di wilayah kerajaan Elinoir sebelumnya, hal ini tetap membuatnya merasa takjub. Dengan tempat yang begitu luas dan juga terlihat mewah saat ini, sepertinya kata-kata rumah tak pantas lagi disematkan pada tempat ini. Mendengar pujian tersebut, Tabitha sangat senang dengan pendapat Arthur. Lilia pun berkata jika Arthur tak boleh terkejut dulu, karena ada ruangan khusus yang akan mereka kunjungi setelah ini. Masuklah mereka semua ke sebuah ruangan khusus yang dapat menyaksikan seluruh acara berlangsung nanti. Melihat semua tempat yang begitu mewah dan juga menakjubkan seperti ini, membuat Arthur pun menjadi tak sabar dengan barang apa yang akan dijual saat pelelangan berlangsung nanti. Singkatnya, mereka semua menikmati tempat VVIP tersebut sambil menunggu tamu penting yang akan mereka sambut nanti. Terlihat semua orang-orang kaya, para bangsawan, dan juga petualang sudah mulai berkumpul satu persatu memenuhi aula pelelangan yang akan dilangsungkan. Arthur merasa cukup bahagia melihat seluruh orang terdekatnya nampak bersenang-senang saat ini. Lalu salah seorang pelayan menyampaikan pada Tabitha jika tamu VIP mereka sudah sampai saat ini dan akan segera masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya mereka semua pun bersiap menyambut tamu penting tersebut di sana. Vincent pun menyambut sang raja, yaitu Blanche Glider, dan juga istrinya yang mulia Priscilla Glider. Dan juga Vincent tak lupa untuk menyapa Pangeran Curtis Glider dan juga Putri Catelyn Glider. Arthur merasakan perasaan yang sama dan sangat familiar saat dia bertemu dengan raja dan juga ratu para elf di kerajaan Elinoir. Bersujudlah semua orang termasuk Arthur memberikan hormat pada keluarga kerajaan. Sang raja pun berkata pada Vincent dia tak tahu sebelumnya jika dia akan berbagi tempat dengan tamu lainnya. Namun Vincent menyampaikan jika sebelumnya sang raja berkata ingin bertemu dengan keluarganya lagi. Maka dia pikir hari inilah hari yang sangat cocok untuk mempertemukan keluarganya lagi kepada sang raja. Vincent memperkenalkan kembali istrinya Tabitha dan juga anaknya Lilia. Lalu tak lupa, Vincent juga memperkenalkan Alice, Arthur, dan juga Eleanor sebagai istri dan juga anak dari teman dekatnya. Sang raja pun berkata jika teman Vincent adalah temannya juga. Maka sekarang berdirilah karena bagaimanapun juga mereka kemari untuk merayakan ulang tahun ke-10 Helstia yang sangat luar biasa ini. Dan tentu mereka semua harus menikmati perayaan ini. Sang ratu juga menambahkan jika mereka semua tak perlu bersikap formal dan dia mengajak mereka semua untuk menikmati perayaan ini bersama-sama. Mereka sangat senang karena hari ini bisa lepas dari tugas kerajaan dan tak didampingi para perwakilan dari berbagai perusahaan seperti biasanya. Tiba-tiba Sylvie pun terbangun dari tidurnya dan menunjukkan keimutannya pada semua orang. Sang ratu yang melihat Sylvie cukup terkejut karena terdapat manabis bertipe reptil namun terlihat lebih cerdas. Arthur menceritakan jika manabis tersebut bernama Sylvie dan dia juga baru saja menetas beberapa bulan yang lalu. Arthur meminta Sylvie mengucapkan salam pada sang ratu. Dengan lucunya, Sylvie menurut dengan perkataan Arthur. Sang raja yang melihat hal tersebut bertanya jika apakah manabis tersebut telah membuat kontrak perjanjian dengan Arthur. Arthur membenarkan hal tersebut. Sang raja cukup terkesan pada Arthur karena Arthur bisa menjinakkan bayi bis yang biasanya tak mudah untuk dijinakkan. Ditambah lagi sang bayi bis tersebut terlihat begitu patuh pada Arthur saat ini. Di sini terlihat Arthur sepertinya berkata suatu hal yang tak biasa di sana. Karena dia menyampaikan jika dia dan juga Sylvie dapat berkomunikasi melalui pikiran. Dan daripada disebut dengan patuh, ikatan mereka seperti layaknya kesepakatan bersama.
Lalu terlihat Sebastian sang penyihir kerajaan tak percaya karena Arthur yang masih seorang bocah melakukan kontrak kesetaraan dengan seekor bis. Arthur yang panik pun semakin salah tingkah dan berkata jika Sylvie lah yang mengajukan kontrak kepadanya. Sebastian yang memang seperti orang yang begitu fanatik dengan ilmu pengetahuan dengan sangat lancang ingin melihat tanda kontrak yang ada pada tubuh Arthur. Tentu hal tersebut langsung dihentikan oleh sang raja karena tujuan mereka saat ini ke sana bukanlah untuk mempelajari peliharaan seseorang. Dan sang raja mengingatkan Sebastian jika saat ini Sebastian sedang bertugas. Dia pun akhirnya berlutut meminta maaf pada sang raja karena sudah lupa diri. Mengingat acara yang sudah dimulai, mereka pun duduk ke tempat yang sudah disediakan. Arthur di sini merasakan niat buruk dari sang penyihir kerajaan tersebut. Dan nampak juga Sebastian seperti menyimpan suatu rencana busuk yang akan dilaksanakan setelah ini. Sang pembawa acara akhirnya menyambut seluruh tamu yang sudah hadir di acara pelelangan yang begitu istimewa tersebut. Dia akan membawakan acara dan juga akan memperlihatkan barang-barang yang begitu langka dan juga berharga di pelelangan spesial kali ini. Seluruh audiens pun sangat antusias dan bersorak bergembira menyambut pelelangan megah kali ini. Sebelum acara dimulai, dia pun meminta semua audiens melihat ke arah yang sudah ditunjukkan olehnya. Karena keluarga kerajaan telah datang dan akan menikmati perayaan pelelangan ini bersama mereka semua. Merekalah raja dan ratu yang memimpin wilayah Sapin. Semuanya serentak memberikan hormat pada sang raja dan juga ratu di sana. Tak lupa juga sang pembawa acara memperkenalkan orang paling penting yang berada di balik semua perayaan kali ini. Dia adalah Tuan Vincent Helstia. Tepuk tangan yang meriah pun didapatkan oleh Vincent sekala itu. Arthur yang melihat hal tersebut seketika mengingat masa-masa dia saat masih menjadi seorang raja. Namun dia pun tersadar jika saat ini dia bukanlah siapa-siapa di sana. Bahkan dia pun juga belum melewati masa puber dengan benar saat ini. Nampak Arthur yang meminum alkohol saat tak ada satupun orang yang menyadarinya, sambil dia mengawasi adiknya dan juga Lilia yang sedang bermain di sana. Arthur menatap sang ratu yang sedang berbincang dengan ibunya serta Tabitha. Arthur beranggapan jika sepertinya sang ratu jugalah seorang penyihir karena terdapat tongkat sihir yang berada di pinggangnya. Saat ini Arthur tak bisa merasakan kekuatan sihir dari sang ratu, dan itu berarti sang ratu saat ini sedang menggunakan sebuah artefak untuk menyembunyikan kekuatannya. Atau mungkin karena levelnya yang memang sudah terlalu tinggi hingga Arthur tak dapat merasakannya. Merasa diawasi, sang ratu pun melirik Arthur dan memberikan senyuman manisnya. Hal itu membuat Arthur pun ketahuan jika telah mengawasi sang ratu dari kejauhan. Fakta pun didapatkan. Saat ini meski banyak sekali wanita-wanita dewasa cantik yang dekat dengan Arthur termasuk sang ratu, dia tak pernah sedikit pun merasakan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Hal ini membuktikan jika Arthur mengikuti hasrat pada tubuh mudanya bukan sebagai seorang raja yang telah dewasa. Meski begitu, Arthur juga belum memiliki rencana untuk berkencan dalam waktu dekat ini dengan wanita yang seumuran dengan dirinya. Saat dia sedang berbincang serius dengan Sylvie, nampak Tuan Vincent menyapa karena di sini Tuan Vincent meminta Arthur untuk mencari pedang yang cocok dengan ukuran tubuhnya. Setelah ini pedang-pedang akan segera dilelang. Arthur hanya tinggal memilih saja, dan pedang itu akan dimasukkan ke pesanan atas nama Vincent nanti. Maka Arthur tak perlu lagi memikirkan soal harga karena Vincent memiliki keuntungan sebagai pemilik rumah lelang. Akhirnya item kategori senjata seperti pedang pun mulai dilelang. Terdapat pedang pendek yang telah ditempa oleh seorang master tempa. Tertanam sebuah artefak api di ukiran atas. Lalu pegangan pedang terbuat dari inti elang guntur yang sangat perkasa. Dengan mengalirkan sedikit mana, maka pedang itu akan menghasilkan arus listrik di sekitarnya dan menambah daya potongnya. Pedang tersebut langsung diperebutkan oleh semua orang dengan harga 50 emas yang terus naik tanpa henti. Di sini Arthur memperkirakan biaya yang perlu dia keluarkan jika tak mendapatkan bantuan dari Tuan Vincent. Karena biasanya harga rumah sederhana di kota Sirius setidaknya memiliki harga 1 koin emas. Dan biasanya di desa asal Arthur, seluruh keluarga dapat bertahan hidup hanya cukup dengan 3 koin tembaga untuk sehari. Maka harga awal dari lelang pedang tersebut setara dengan biaya hidup selama puluhan tahun kurang lebihnya. Tuan Vincent menanyakan apakah Arthur tertarik dengan pedang tersebut. Karena pedang itu memiliki kemampuan yang hebat meski terlihat sedikit besar untuk Arthur. Arthur memang setuju jika pedang itu memiliki kemampuan yang sangat hebat. Namun dia tak membutuhkan pedang seperti itu, karena dia lebih tertarik dengan sesuatu yang terlihat lebih unik. Vincent pun setuju dengan sudut pandang yang dimiliki Arthur di sana. Karena mengapa juga Arthur bermain percikan api yang kecil jika Arthur bisa bermain dengan petir yang bisa dia ciptakan sendiri. Vincent pun akan menunggu sampai Arthur tertarik dengan salah satu benda yang akan dilelang karena itu masihlah awal dari proses pelelangan. Jika memang Arthur tak mendapatkan hal yang menarik minatnya, maka Vincent akan mengatur pencarian untuk menemukan item yang memang dibutuhkan olehnya. Arthur sangat senang dengan penawaran tersebut karena pasti tujuannya untuk mendapatkan sebuah item topeng pengubah suara akan terwujud dengan bantuan Tuan Vincent. Dengan besar kepala, Vincent pun membanggakan kekuasaan dan juga kemampuannya saat ini. Dan singkatnya banyak sekali barang-barang yang lebih bagus telah dilelang di sana. Mulai dari perlengkapan,
senjata, bis kelas C, bahkan sampai manakor kelas A. Dan sang raja juga akhirnya memenangkan beberapa barang serta inti bis kelas A saat ini. Art terlihat sudah mulai lelah dan menunggu waktu istirahat tiba. Lalu tiba-tiba Art baru menyadari jika Sylvie sudah tak berada di sampingnya. Sempat menanyakan keberadaannya pada Lilia, namun tetap mereka tak bisa menemukan Sylvie di sana. Art tiba-tiba merasakan kegelisahan dari Sylvie yang ternyata sedang didekati oleh penyihir kerajaan Sebastian. Dengan tampang yang menakutkan, Sebastian memaksa Sylvie untuk menuruti perintahnya. Tentu hal itu membuat Sylvie sangat ketakutan di sana. Melihat hal itu membuat Arthur sangat marah saat itu. Namun di sini Arthur tahu jika Sebastian merupakan penyihir kerajaan yang tak bisa dia hajar begitu saja. Art memanggil Sylvie dengan lirih supaya mendekat pada Arthur. Melihat hal tersebut membuat Sebastian merasa sangat geram. Karena dia merasa rakyat jelata seperti Arthur tak memiliki hak untuk bermain-main dengan bis yang sangat istimewa seperti Sylvie. Art yang mendengar ejekan tersebut menanyakan maksud sebenarnya dari perkataan Sebastian. Dengan sangat angkuh dan sangat yakin, Sebastian berkata jika bis istimewa itu sebentar lagi akan menjadi miliknya. Tentu provokasi tersebut membuat Art pun tersulut emosi dan hawa yang begitu mengerikan terpancar dari tubuh Art saat itu juga. Beberapa saat sebelum Art tersulut emosinya, nampak Vincent yang masih memikirkan pedang yang cocok untuk Arthur di sana. Dia bingung karena Art saat ini tak memperdulikan penampilan pedang yang dia cari saat ini, dan hanya ingin kualitas pedang yang bagus tanpa kemewahan ataupun kekuatan bawaan. Maka Vincent memiliki ide untuk membiarkan Art memilih sendiri di ruang penyimpanan rumah lelang Helstia. Lalu disapalah Vincent oleh sang raja, yang sepertinya sangat menikmati acara tersebut. Bahkan dia sangat senang bisa mendapatkan inti manakor bis kelas A seperti beruang perak. Sang raja juga berharap jika dalam manakor tersebut masih memiliki kehendak bis yang masih utuh. Lalu setelah perbincangan berlanjut, sang raja dan juga Vincent merasakan hawa membunuh yang haus akan darah begitu kuat di sana. Meski hawa mengerikan tersebut tak diarahkan kepada Vincent, namun di sini dia merasakan rasa sesak pada dadanya. Semua penjaga dan juga sang ratu dengan sigap melindungi anaknya. Mereka menganggap akan ada serangan yang ditujukan kepada mereka. Sang Raja Glider pun bertanya siapa yang sudah berani-beraninya mengancam keluarga kerajaan seperti ini. Saat semua orang panik dan bersiap menghadang serangan yang akan datang, Sebastian tersungkur di lantai karena ketakutan setelah merasakan hawa membunuh dan haus darah dari seorang bocah kecil yang ada di hadapannya. Lalu di sanalah akhirnya Arthur baru tersadar jika dia sudah kelepasan dan mengeluarkan hawa membunuh dan haus darah yang begitu kuat. Ellie pun terlihat menangis ketakutan di pelukan Alice. Vincent tentu kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lalu dengan cepat Ray, Adam dan juga Helen membuka pintu dan memeriksa keadaan yang sudah terjadi di ruangan tersebut. Karena mereka merasakan hawa yang begitu mengerikan dari balik ruangan ini. Para prajurit menyampaikan jika mereka baik-baik saja dan meminta Ray memeriksa area lain. Dalam hati Arthur, dia meminta maaf pada semua orang karena dia sudah membuat mereka panik. Setelah semuanya telah tenang karena keadaan yang membahayakan tak ditemukan, Arthur pun sempat menanyakan keadaan Sylvie di sana. Dan Sylvie pun terlihat baik-baik saja. Masuklah salah seorang anak buah Ray di sana yang melaporkan jika telah ditangkap seorang penyusup di luar ruangan. Mengetahui hal yang sangat kebetulan tersebut membuat Arthur benar-benar sangat bersyukur karena dengan tertangkapnya penyusup itu membuat Arthur bisa terbebas dari masalah yang dia timbulkan sebelumnya. Para pengawal sang raja sempat bertanya pada Sebastian yang terlihat begitu lemah hingga membuatnya terjatuh karena intimidasi kecil seperti itu. Namun Sebastian tak menceritakan hal yang sebenarnya pada mereka dan beralasan hanya terpleset sebelumnya. Arthur menyadari jika kebusukan Sebastian tak akan pernah berhenti di sana saja. Lalu pelelangan akhirnya terus dilanjutkan hingga ke babak akhir. Mereka telah menyiapkan barang yang benar-benar sangat istimewa di akhir acara. Saat tirai dari kotak dibuka, nampaklah seekor bayi bis singa dunia yang siap dimiliki oleh para peserta lelang. Dengan kemampuan bis singa dunia saat dewasa, mereka akan menjadi bis yang sangat kuat dan berada di kelas B. Dan jika diperlakukan serta perawatan yang benar, maka bis tersebut bisa mencapai kelas A. Sang pembawa acara meyakinkan semua peserta jika mereka tak akan pernah rugi saat membeli bis singa dunia itu. Arthur di sini sangat geram karena Sebastian bahkan tak melirik bis lain yang sedang dilelang. Malahan dia tetap fokus terhadap Sylvie di sana. Lalu penawaran untuk sang bayi bis itu pun dimulai dengan harga yang cukup fantastis, yaitu dengan 500 koin emas. Penawaran terus naik tak terkendali, sampai pada akhirnya sang raja berani mengeluarkan 1000 emas untuk bayi bis tersebut. Mengingat lawan mereka adalah sang raja, maka peserta lainnya sepertinya tak akan ada yang berani melawan raja mereka semua. Vincent pun menghampiri sang raja dan berterima kasih karena sudah menawar harga yang sangat besar dan cukup pantas di sana untuk seekor bayi bis singa dunia itu. Vincent menanyakan rencana apa yang akan dilakukan sang raja untuk bis tersebut. Apakah mungkin sang raja akan menjinakkan bis itu sendiri dan membuat kontrak dengannya? Namun meski sang raja cukup tertarik memiliki ikatan dengan sang bis tersebut, dirinya memilih untuk memberikan bis itu pada Pangeran Curtis di masa depan. Dan itu juga tergantung dengan bagaimana cara Pangeran Curtis melakukannya di masa depan.
Pangeran Curtis pun berjanji pada sang raja jika dia tak akan pernah mengecewakannya. Berarti mulai saat ini sang raja sekaligus ayah dari Pangeran Curtis tak akan lagi mendengar laporan bolos latihan darinya. Tentu Arthur yang menyaksikan keluarga di depannya bercanda dengan santai, beranggapan jika mereka terlihat seperti keluarga lain pada umumnya. Vincent pun yang mengetahui acara pelelangan akan segera usai, menawarkan pengemasan barang terlebih dahulu pada sang raja, supaya sang raja tak membuang-buang waktu dan menunggu lebih lama. Tentu di sini sang raja pun merasa sangat senang dengan pelayanan Vincent, dan dia pun akan beranjak mengikuti Vincent ke bawah. Namun sebelum sang raja pergi, tiba-tiba Sebastian mendekati sang raja dan meminta suatu hal pada sang raja. Mendengar permintaan sang penyihir kerajaan yang sudah mengabdi padanya cukup lama, membuat sang raja pun paham akan permintaannya. Arthur seketika yang melihat wajah licik Sebastian merasakan suatu perasaan yang tak enak dalam hatinya tentang hal ini. Saat mereka semua tiba di ruang penyimpanan barang, Arthur diminta oleh Vincent untuk melihat-lihat pedang yang dia inginkan. Lalu Vincent pun memberikan barang lainnya yang sudah dipesan sebelumnya namun tak termasuk sebuah pedang, karena memang Arthur belum memilih pedang yang cocok untuk tubuhnya. Sang ibu pun akan memegang semua barang lainnya yang telah Arthur minta sebelumnya pada Vincent di saat Arthur akan mencari pedang di sana. Sang raja yang melihat Arthur sepertinya tertarik dengan ilmu berpedang merasa sangat senang, karena anaknya Curtis juga sedang belajar tentang ilmu berpedang. Sang raja pun memikirkan sebuah pertandingan persahabatan suatu hari nanti. Meski sempat direndahkan oleh Sebastian di sana, namun Arthur menolak hal tersebut dengan sangat halus. Karena Arthur berkata jika berpedang hanyalah sebuah hobi bagi dirinya, dan Arthur tak berniat untuk mencapai level yang sama tingginya dengan sang pangeran Curtis. Lalu terlihat Ray yang sedang mencari Vincent di sana. Kebetulan juga Vincent sedang mencari Ray karena ingin memperkenalkannya pada sang raja. Dengan cepat Ray bersujud dan memberikan hormat di sana. Sang raja pun cukup terkesan dengan Ray yang sepertinya adalah orang yang telah menangkap penyusup sebelumnya. Maka dari itu, dia beranggapan jika Vincent telah mempercayakan keamanan rumah lelang ke orang yang sangat tepat. Sang raja di sini bertanya pada Reynold Lewin jika apakah Arthur adalah anaknya. Ray pun membenarkan hal tersebut di sana. Sang raja menyampaikan keinginannya pada Reynold, mengingat Sebastian sudah mengabdi pada keluarga kerajaan dalam beberapa tahun, dan juga telah membantu keluarga kerajaan dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Maka dari itu untuk keteladanan yang sudah diberikan Sebastian padanya, terutama untuk negaranya ini, maka sang raja pun perlu memberikan sebuah hadiah padanya. Dan sepertinya Sebastian cukup menyukai peliharaan dari anakmu Arthur. Maka dengan memberikan peliharaan anakmu pada penjaga keluarga kerajaan seperti Sebastian, tentu itu akan menjadi suatu bentuk pelayanan untukmu pada kerajaan. Arthur terkejut mendengar rencana busuk dari Sebastian tersebut. Matanya menunjukkan kekesalan yang teramat dalam dan hatinya pun seakan mati rasa saat ini. Sebastian tertarik dengan ikatan bis yang dimiliki oleh putramu. Hal itulah yang disampaikan sang raja pada Reynold saat itu. Ray yang melihat wajah geram dari sang anak pun merangkul Art lalu berkata dengan sangat sopan pada sang raja. Namun belum sempat berbicara, sang raja berkata jika dia akan memberikan sebuah kompensasi untuk mereka. Pihak kerajaan akan mendatangkan seorang penyihir yang akan membantu untuk memutuskan ikatan antara Arthur dan juga manabisnya. Dan seluruh biaya kerajaanlah yang akan sepenuhnya menanggung. Ray meminta maaf kembali dengan begitu sopan dan berkata, jika dia dan juga istrinya tak punya hubungan apapun dengan ikatan yang dimiliki putranya. Karena Arthur mendapatkan makhluk ikatan itu sendiri, jadi dia tak memiliki hak untuk bicara atas namanya dalam hal ini. Sang raja menatap Arthur yang berdiri dengan sangat gagah di hadapannya tanpa menundukkan kepalanya. Tentu Sebastian mencoba menjadi provokator dan memarahi Arthur yang terlihat tak pernah diajarkan rasa sopan santun oleh orang tuanya. Sang raja pun mencegah Sebastian yang akan bertindak kelewatan di sana. Lalu dia pun berbicara pada Arthur di sana. Karena Arthur sudah mengetahui garis besar pembicaraan antara dirinya dan juga ayah Arthur, maka saat itu juga sang raja menanyakan langsung pada Arthur. Bahkan dia juga menawarkan sebuah pedang yang mungkin akan cocok untuk Arthur di gudang kerajaan mereka. Meski sangat geram di sini, Arthur berusaha menahan amarahnya karena dia berhadapan dengan seorang raja saat ini. Dengan sopan Arthur menolak secara halus penawaran tersebut. Karena pedang paling mengagumkan sekalipun tak akan bisa membuat Arthur melepaskan dan juga menggantikan Sylvie dari sisinya. Lalu sang raja mencoba bernegosiasi dengan Sebastian dan menawarkan anak bis singa dunia yang baru dia dapatkan sebelumnya. Karena menurut sang raja potensi dari bis tersebut lebih baik di masa depan ketimbang seekor bis reptil seperti milik Arthur. Tentu hal itu sempat membuat Pangeran Curtis merasa sangat geram terhadap ayahnya. Lalu dari belakang Arthur memperjelas kembali perkataannya. Karena di sini dia melihat Sebastian tetap bersikukuh dan tak akan melepaskan incarannya. Maka Arthur pun berkata jika dia tak berniat menjual, memberikan ataupun menukar ikatan miliknya oleh apapun. Merasa memiliki kuasa, sang raja pun akhirnya menghela nafas panjang dan berkata pada Arthur jika dia sudah meminta dan menanyakan baik-baik sebanyak 2 kali. Kesabarannya pun sudah hampir habis saat ini. Maka dia pun memintanya dengan sangat ramah untuk yang terakhir kalinya pada Arthur sekarang. Maukah Arthur memberikan makhluk ikatan itu padanya sekarang juga?
Dengan sangat geram karena melihat kedua orang yang sangat keras kepala tersebut, akhirnya Arthur pun bertanya suatu hal pada sang raja. Jika kira-kira berapa uang yang akan sang raja keluarkan untuk menjual anak Anda? Anda sudah bertanya 3 kali dan saya sudah menolaknya sebanyak 3 kali juga. Namun harga dirimu tak bisa menerima penolakan halus dariku, wahai rajaku. Sepertinya Anda tak sadar dengan apa yang Anda minta. Jadi kuharap pertanyaanku bisa membuatnya jelas sekali kali ini. Berapa banyak uang yang Anda minta sebagai bayaran atas putra atau putri Anda, wahai King Glider? Semua orang tercengang mendengar pertanyaan Arthur tersebut. Sebastian yang sedari awal memang merasakan kebencian terhadap Arthur. Dia pun melirik ke salah satu penjaga dan memberikan sebuah aba-aba padanya. Dengan cepat sang penjaga pun menghunuskan pedangnya ke arah Arthur di sana. Karena menurut mereka, Arthur yang notabene adalah seorang warga desa kecil sudah keterlaluan saat berbicara terhadap raja. Arthur yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata mengetahui jika sang penjaga telah memusatkan mana pada pedangnya. Maka tentu niat asli sang pengawal adalah membelah Arthur menjadi 2. Mengetahui hal itu sangatlah berbahaya, Arthur mau menghindarinya dengan tenang dan juga gerakan yang begitu tepat. Sambil mengalirkan mana ke seluruh tubuhnya secara merata, membuat Arthur dapat menggerakkan tubuhnya lebih mudah dari biasanya. Saat pedang sang penjaga menyentuh lantai, Arthur pun memusatkan mana pada kepalan tinjunya. Dan dengan sekali hantaman tepat di kepalanya, membuat sang pengawal kehilangan keseimbangan dan terjatuh seketika. Sebastian merasa sangat kesal pada teman pengawalnya tersebut. Karena bahkan sebagai orang dewasa, dirinya tak mampu membunuh seorang bocah di sana. Lalu Sebastian pun akan bertindak sendiri kali ini. Meskipun dia akan dihukum asalkan dia dapat membunuh bocah tengik seperti Arthur, maka keputusannya tak akan pernah dia sesali. Dengan seluruh pengetahuannya, Sebastian mengetahui potensi dari ikatan yang dibuat oleh bayi Beast yang memiliki usia muda. Karena semakin muda ikatan dibuat, maka potensi dari Beast tersebut akan menjadi lebih kuat saat dewasa nanti. Dengan tongkat sihirnya, nampak Sebastian memang mengincar kematian Arthur di sana. Waktu pun seketika berhenti. Seluruh orang yang ada di sana seakan-akan menjadi patung dan tak bisa bergerak di sana. Sebastian tentu merasakan keanehan dengan fenomena tersebut, karena hanya dirinya lah yang dapat mengetahui hal ini dengan sangat normal. Arthur dengan sangat dingin berkata jika usaha yang dilakukan Sebastian percuma saja, karena mantra yang membutuhkan mana tak akan bekerja kali ini atas kuasanya. Dengan tatapan yang begitu tajam, serta sebuah tanda kehendak yang berada di bawah matanya, membuat Sebastian terpaku dan juga sangat ketakutan. Dengan tongkat sihirnya, dia mengancam Arthur terus-menerus. Hingga pada akhirnya, Arthur dengan secepat kilat berada di samping Sebastian dan mematahkan kaki Sebastian. Karena kejadian terjadi begitu cepat, membuat Sebastian bahkan tak menyadari jika kakinya sudah patah karena serangan yang dilakukan oleh Arthur di sana. Sebastian berteriak ke semua orang dan meminta bantuan karena mereka hanya diam saja layaknya sebuah patung di sana. Arthur menggenggam erat pundak Sebastian dan memperingatkannya jika tak akan ada satupun orang yang dapat mendengar teriakan menjijikannya. Arthur berkata dengan nada yang begitu tegas jika sebaiknya Sebastian mendengarkan peringatan Arthur selagi bisa. Sebastian pun membalas jika Arthur tak boleh melakukan hal seperti ini pada seorang penyihir pribadi kerajaan seperti dirinya. Namun dengan kata-kata tersebut, Arthur kembali menegaskan pada Sebastian jika seharusnya Sebastian tahu posisinya yang notabene hanyalah seorang pelayan dan bukanlah raja itu sendiri. Dari sudut pandang orang lain, mereka menyaksikan Arthur telah memberikan satu pukulan pada pengawal yang ingin menebasnya. Lalu dia pun tersungkur jatuh dan pingsan. Sang raja sangat keheranan bagaimana bisa bocah sekecil Arthur dapat menumbangkan salah satu pengawalnya. Anehnya dalam sekejap, tempat Arthur saat memberikan pukulan dan tempat dia pingsan cukup jauh jaraknya. Lilia nampak panik saat melihat Arthur yang terjatuh dan pingsan. Namun hal yang lebih mengejutkan dan membuatnya panik pun terjadi. Karena di hadapannya saat ini terlihat Sebastian yang terkulai lemah dengan kaki yang sudah patah di sana. Akhirnya, karena jeritan dari Lilia membuat semua orang pun mengetahui kondisi Sebastian yang begitu mengkhawatirkan. Nampak dengan kesadaran yang sudah tak utuh sepenuhnya, Sebastian hanya meminta tolong untuk diselamatkan di sana. Sang ratu meminta semua pengawal segera memeriksa Sebastian dan segera mencari emiter untuk menyembuhkan lukanya. Sang pengawal yang jatuh pingsan oleh pukulan Arthur dan juga Sebastian dibawa oleh Tandu untuk mendapatkan perawatan. Nampak Ray memeriksa kondisi Arthur di sana. Dia berusaha memastikan jika anaknya masihlah hidup saat ini. Dengan menggendong Arthur, Ray pun mendekati Alice dan memintanya untuk menyembuhkan kondisi anaknya tersebut. Alice yang tak mampu menahan rasa sedihnya setelah melihat anaknya disakiti seperti itu hanya mampu menangis saja. Di suatu kamar yang nampak gelap, perlahan-lahan Arthur mulai bisa melihat kondisi di sekitar dan mulai tersadar. Dia merasakan rasa sakit yang teramat sangat pada kepalanya. Ad merasa cukup bingung karena mengapa dia bisa kembali ke kamarnya sendiri saat ini. Dia mengingat kejadian sebelumnya saat dirinya menggunakan sedikit kekuatan kehendak dari nenek Sylvia yaitu Static Void. Arthur sepertinya sudah melakukannya secara berlebihan hingga berdampak pada tubuhnya saat ini.
Berkat nenek Sylvia, akhirnya Arthur dapat menggunakan Static Void. Hal itu dilakukan saat dirinya sudah bisa membuka tahapan yang dibutuhkan oleh Dragon Wheel miliknya. Dengan begitu, Arthur dapat memisahkan dirinya dan juga target keluar dari aliran waktu untuk sementara. Kemampuan seperti itu hanya bisa dilakukan olehnya saja, karena memang Arthur adalah seorang Legacy Tamer. Namun seluruh kemampuan itu membutuhkan suatu pengorbanan, karena meskipun sudah berlatih tanpa henti selama bertahun-tahun, di sini Arthur hanya mampu menggunakan kemampuan tersebut selama beberapa detik saja, tanpa terkena efek samping pada tubuhnya. Dan kali ini Arthur sepertinya sudah melebihi batas waktu yang bisa dia gunakan. Dan saat itu adalah pengalaman pertama kali untuk Arthur menggunakan Static Void pada orang lain juga. Beruntunglah Arthur saat ini, karena setelah menggunakan kemampuannya secara berlebihan, dia hanya terkena efek samping pada tubuhnya dengan pingsan saja. Sylvie terus merengek ingin masuk ke dalam kamar Arthur saat ini. Lalu masuklah Sylvie dan juga Alice ke kamar Arthur di sana. Tentu Alice terkejut melihat anaknya sudah terbangun dari pingsannya. Karena sebelumnya dokter yang memeriksa Arthur mengatakan jika kemungkinan Arthur terkejut dan shock akan suatu hal hingga membuatnya pingsan seperti itu. Alice sangat khawatir karena Arthur tak kunjung bangun juga, dan Alice menyampaikan jika Arthur sudah pingsan selama 8 jam di kamarnya tersebut. Arthur merasa sangat bersalah karena telah membuat sang ibu menjadi khawatir terhadapnya kali ini. Lalu akhirnya Arthur menanyakan tentang apa yang sudah terjadi saat itu di saat Arthur telah pingsan. Alice pun berkata jika tak ada yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu, maka dari sang raja dan juga keluarga kerajaan meminta maaf pada mereka. Lalu saat ini ayah Murray berada di bawah dan sedang berdiskusi tentang hal yang sudah terjadi dengan pihak kerajaan. Arthur pun berpamitan pada ibunya jika dia ingin menemui ayahnya sekarang di bawah dan meminta ibunya segera beristirahat bersama adiknya Ellie. Arthur juga meminta Sylvie untuk ikut bersama ibunya dan menemani Ellie di kamarnya. Terdengar Ray yang cukup geram karena masalah ini sebenarnya tak bisa diselesaikan dengan uang saja. Hal itu dikarenakan anak pertamanya hampir saja dibunuh oleh pihak kerajaan. Saat Arthur memasuki ruangan, hal itu sempat membuat Ray terkejut karena ternyata anaknya sudah bangun dan merasa baikan saat ini. Arthur menanyakan tentang diskusi apa yang sudah terjadi kali ini. Ray menceritakan jika pihak kerajaan ingin membayar kompensasi dengan beberapa koin emas sebagai permintaan maaf. Mereka berkata jika ini hanyalah insiden kecil saja. Sang perwakilan kerajaan memperkenalkan dirinya sebagai Jasper dan selaku perwakilan sang raja untuk mengucapkan berbelasungkawa atas semua hal yang sudah terjadi saat ini. Arthur di sini ingin berperan menjadi seorang korban yang tetap rendah hati. Dia berterima kasih karena Jasper sudah bersedia jauh-jauh datang ke tempat tersebut. Jasper di sini terkesan dengan sikap yang begitu sopan dari bocah kecil yang ada di hadapannya. Dia sudah mengatakan pada ayahnya Arthur tentang semua hal yang sudah terjadi, dan 2 pengawal yang sudah menyerang Arthur sebelumnya telah dibebas tugaskan saat ini. Ray merasa sangat geram karena para pengawal itu setelah hampir membunuh anaknya saat ini hanya diberi tamparan kecil dan mengusirnya pergi saja. Namun Jasper bersikeras jika hal itu juga salah dari anaknya Arthur karena telah berkata hal yang kurang pantas terhadap sang raja. Pada intinya mereka tetap berdebat tanpa mendapatkan solusi. Lalu Arthur angkat bicara dan menenangkan ayahnya jika Tuan Jasper tak salah dalam mengatakan hal tersebut. Dan karena saat ini Arthur juga tak mengalami luka, maka Arthur meminta untuk menyudahi permasalahan tersebut di sini. Dengan sedikit berakting, Arthur pun bertanya pada Jasper tentang apa yang sudah terjadi pada penyihir sebelumnya yang telah mengalami luka pada kakinya hingga retak seperti itu. Jasper menjelaskan jika Sebastian sudah dibebas tugaskan saat ini dan lukanya sudah dalam pengobatan. Dia menambahkan jika saat Sebastian terbangun dari pingsannya, dia terus-menerus berkata jika kaulah Arthur yang telah melukai dirinya. Tentu Ray sangat tak setuju dengan pernyataan tersebut, karena saat itu Arthur juga pingsan saat mendapatkan serangan pedang dari salah satu pengawal di sana. Namun Jasper mengatakan jika setelah proses investigasinya, semua hal ini terjadi karena kesalahan Sebastian dan juga salah satu pengawal mereka saja. Tentu Arthur di sini merasa sangat lega dan juga bingung dengan kebetulan yang menguntungkan untuknya sudah terjadi berkali-kali pada dirinya hari ini. Lalu singkatnya Jasper pun sebagai perwakilan berpamitan pergi dari sana, dan Ray menyerahkan sekantong koin emas tersebut pada anaknya. Karena di sini Arthur lah yang memang hampir tewas saat itu, dan ditambah lagi Arthur memang membutuhkan uang saat ingin memulai petualangannya nanti. Maka dari itu sekarang tidurlah dan beristirahat dengan cukup. Sebelum meninggalkan sang anak, Ray pun berkata pada Arthur jika dia telah memberikan pukulan yang sangat bagus waktu itu. Arthur pun membalas dengan gestur yang menunjukkan kebanggaannya pada sang ayah karena sudah mensupportnya. Di kamarnya Arthur pun memeriksa barang pesanannya dari Tuan Vincent sebelumnya, sambil dirinya merasa lega karena masalah dengan Sebastian tak berlarut-larut dan selesai pada saat itu juga. Namun dengan kejadian ini membuat Arthur tersadar saat ini jika dirinya hanyalah seorang bocah saja sekarang. Tapi hal ini akan jadi berbeda saat nanti dirinya menjadi seorang petualang. Karena dengan semua peralatan terutama topeng khususnya, hal itu akan membuat Arthur dengan santai mengeluarkan seluruh kekuatannya saat menjalankan tugas petualangannya nanti.